Yesa, kita sudah ketemu lagi. Iya, kangen gak sih Kak Karin? Kangen dong. Udah seminggu ini ya gak ketemu. Iya. Wah, kira-kira kalau kita ketemu gini, waktunya apa sih? Waktunya apa ya Kak Karin? Sekolah minggu bukan ya? Iya, benar sekali. Ada yang di rumah kira-kira sudah pada siap belum ya? Pasti sudah pada siap lah Kak Karin, karena kita kan mau memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Wah, pastinya mereka sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, pakai baju bagus. Wah, semangat sekali ya Kak Yesa. Iya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita pujikan dengan penuh sebuah hati. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami tidur malam tadi. Tuhan, sekarang kami siapkan hati untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu.
berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mau memuji Tuhan dengan penuh semangat, kami mau memuji Tuhan dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah. Kak Karin. Gimana nih Kak Yesa? Kak Karin mau ikut sama Tuhan nggak? Mau dong. Gimana tuh caranya Kak? Ya kita berdoa setiap hari, memuji Tuhan setiap hari, dengar firman-Nya Tuhan setiap hari. Oh iya. Terus gimana Kak? Dan kita harus bersukacita setiap hari karena bersukacita itu juga obat loh Kak Karin, bisa menyembuhkan hati orang-orang. Yuk Kak Karin, kita ikut Tuhan, yuk kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dari atas saya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Wah, kira-kira adik-adik di rumah ini pasti pada semangat gak ya Kak Yesa? Pasti semangat dong Kak Karin. Adik-adik bangkit berdiri ya bersama-sama. Wah, Kak Yesa, aku mau tanya nih. Gimana? Kan kita sudah jalan bareng sama Tuhan ya. Kira-kira kalau kita sudah jalan bareng sama Tuhan itu kita jadi apa sih? Jadi laskarnya Tuhan bukan? Iya benar sekali. Wah, kira-kira adik yang di rumah masih ingat nggak ya? Lagunya itu udah lama banget nggak dinyanyikan. Masih ingat kan Kak? Masih ingat lah, karena adik-adik di rumah kan setia mengikuti ibadah sekolah minggu Kak Karin. Wah, iya adik-adik masih ingat nggak? Judul lagunya itu Saya Laskar Kristus. Wah, kira-kira masih semangat gak sih adik-adik ini ya? Masih lah Kak Karin. Oke, sekarang kita tetap bangkit berdiri ya. Kita akan pujikan lagunya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Yes. Stop dulu. Kelihatannya kurang semangat gitu adik-adik Iya, di rumah Kak ini ya. Wah, yuk adik-adik kita semangat lagi ya. Kak Yesa, kira-kira adik-adik itu masih ingat gak ya jajalnya sekolah minggu? Masih lah Kak Karin. Wah, yuk kita pimpin. Sekolah Minggu Ebenezer
luar biasa, sukacita, diberkati. Yes, yes, yes. Wah, masih kurang Kak Yesa. Sekali lagi ya. Adik-adik yang semangat ya. Sekolah Minggu Ebenezer, Luar biasa, sukacita, diberkati. Yes, yes, yes. Wah, yuk kita sekarang pujikan lagi ya, lebih semangat ya. Tetap bangkit berdiri. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakra, yes. Saya laskar Kristus, syakra, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya Kristus, pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakra, yes. Saya laskar Kristus, syakra, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakra, yes. Saya laskar Kristus, syakra, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakra, yes. Saya laskar Kristus, syakra, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakra, yes. Saya laskar Kristus, syakra, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kak Karin denger nggak ada suara yang manggil? Wah, suara siapa ya Kak Yesa? Denger nggak? Iya dengar. Ada di rumah denger nggak ada suara yang manggil-manggil gitu? Wah, kayaknya sih juga dengar. Mungkin Tuhan ya Kak Karin yang manggil. Iya. Karena kita kan anak-anak Tuhan. Iya, benar sekali. Kak Yesa. Apa? Sebelum kita melanjutkan ke pujian selanjutnya, sekarang kita waktunya buat memberi persembahan. Oh iya. Yuk adik-adik disiapkan persembahannya. Disiapkan juga kotak persembahannya. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam kotak itu dan diambil sama guru sekolah minggu ya. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Engkau telah memberkati kami, mama bapak kami juga. Engkau telah memberkati keluarga kami dengan berkat yang luar biasa. Sekarang Tuhan, kami akan memberikan persembahan ini. Berkatilah persembahan ini supaya berkenan di hadapan-Mu dan dapat berguna Tuhan untuk rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk Kak Karin, kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk. Adik-adik tetap semangat ya, tetap bangkit berdiri juga. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya,
Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, mari masuk. Kita persiapkan hati dengan sungguh-sungguh ya buat menyambut firman Tuhan. Shalom adik-adik, shalom, haleluya. Apa kabar semuanya? Kak Sam percaya adik-adik semua sehat-sehat, amin. Wow, mungkin hari ini, saat ini ada yang masih di rumah, ada yang masih di tempat lain, ya sudah berlibur dengan keluarga, dengan papa mama, opa oma, selamat berlibur. Dimanapun adik-adik saat ini menikmati ikut beribadah online sekolah minggu saat ini, mari kita datang sungguh-sungguh untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oke? Puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu ya adik-adik. Mari lipat tanganmu, kita tutupkan mata, kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu datang untuk beribadah. Terlebih kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah online sekolah minggu ini. Mungkin kami beribadah di rumah atau kami sudah ada di tempat lain berlibur dengan keluarga, tetapi kami mau tetap beribadah kepada Tuhan. Berkati urapi kami semua supaya kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Segala roh main-main, roh ngantuk, roh bicara sendiri, roh asik sendiri, apapun itu Tuhan,
Kami hancurkan dia dengan kuasa nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis, kau pergi, jangan mengganggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari adik-adik, walaupun ibadah kita online, mungkin juga ada yang sudah keluar kota, kemana saja, tapi tetap ibadah online. Mari fokus, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Yang sudah bisa baca, buka Alkitabnya. Yang bisa nulis, silahkan ditulis ya. Alangkah lebih baiknya, puji nama Tuhan. Oke. Nah, Kak Sem mau tanya dulu nih. Adik-adik punya enggak ketakutan akan apa gitu? Ya, dulu Kak Sem itu waktu masih SD, SMP itu takut kalau lihat ulat, apalagi kalau lihat ulatnya ulat berbulu. Rasanya pengen lari, menjauh. Karena Kak Sem itu takut kalau lihat ulat. Nah, adik-adik di rumah mungkin ada. Kalau ketemu sama kecoa, takut Kak Sem. Kecoanya jijik, takut, langsung pergi. Ya, langsung lari-lari, menjauh. Ya, sambil menjerit, "Papa, Mama, itu ada kecoa di dapur, itu ada kecoa di kamar, itu ada kecoa di kamar mandi. Jijik, takut aku." Mungkin juga ada yang takut sama tikus. Ayo, kalau lihat tikus, wah teriak-teriak sama papa mamanya. Apalagi ya, takut sama anjing galak. Wah, tetangganya punya anjing galak, nggak mau Kak Sem, nggak mau lewat depan rumahnya. Lewat depan rumahnya aja aku nggak mau, takut Kak Sem, anjingnya galak banget. Apalagi mau masuk ke rumahnya, nggak mau, takut anjingnya galak Kak Sem. Nah, apalagi Kak Sem? Mungkin lagi hujan nih, hujan. Wah, lagi turun hujan. Biasanya kalau turun hujan ada suara-suara yang mengagetkan. Apa itu adik-adik? Iya, suara petir. Lagi turun hujan, ceduar, kaget, wah gitu. Ya, sampai-sampai kalau biasanya ada hujan, ada petirnya, papa mamanya bilang apa? "Ayo, nggak boleh main hujan di luar. Ayo, jangan dulu keluar rumah." Ya, kata papa mamanya khawatir supaya petirnya tidak menyambar kita. Ya, takut kalau dengar suara petir, takut, kaget di rumah. Minta dipeluk papa mamanya. Ya, biasanya begitu kan adik-adiknya. Kalau takut sama yang tadi Kak Sem sebut, takut seperti punya Kak Sem dulu, sekarang nggak lagi. Ya, tapi adik-adik mungkin masih. Kalau lihat kecoa nggak mau, jijik, takut gitu ya. Lihat tikus, lihat anjing galak, dengar suara petir, ya, macam-macam, ya, masih ada rasa takut, ya. Nah, berkaitan dengan itu adik-adik, dulu murid-murid Yesus pernah loh mengalami ketakutan yang seperti itu. Mengalami ketakutan yang seperti itu. Saat Yesus sudah mati, ya, masuk dalam kubur batu, mereka takut. Mereka takut adik-adik. Sampai mereka itu, ya, berkumpul dalam suatu rumah, dalam suatu ruangan. Setelah mereka berkumpul dalam suatu ruangan, ruangannya dikunci rapat-rapat. Dikunci, ya, supaya tidak adalah orang asing selain mereka yang bisa masuk. Mereka di dalam semua dengan rasa takut dan gemetar. Aduh, gimana ini? Ya, kenapa ya kira-kira kok murid-murid Yesus saat itu takut? Ada yang bisa jawab nggak? Wah, Kak Sem percaya adik-adik kelas Daniel, kelas Yusak pasti bisa jawab, ya. Mbak-mbaknya, cece-cece, koko-koko yang sudah di kelas Daniel sama Yusak, Kak Sem percaya pasti bisa jawab, ya. Pasti bisa jawab. Nah, supaya kita sama-sama tahu, sama-sama ngerti kenapa ya Kak Sem murid-murid Yesus bisa takut. Ya, mereka ya mengunci diri dalam satu rumah, ya, nggak mau keluar, mereka betul-betul takut. Ya, wajar adik-adik, karena saat itu Yesus mati, matinya gimana? Matinya itu disalib, matinya itu disiksa, matinya itu disesah, dianiaya adik-adik. Jadi mereka takut, waduh, jangan-jangan nanti aku juga dicari, ya, aku juga dicari sama imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat Yahudi. Jangan-jangan aku dicari ini sama prajurit-prajurit Romawi. Jangan-jangan aku dicari sama Herodes ini. Ya,
aku dicari sama pemerintah Romawi. Aku jangan-jangan ya pengikut-pengikut Yesus dicari semua ini. Dicari, kalau udah dapat nanti dianiaya juga. Jangan-jangan disalib juga. Jangan-jangan disesah juga. Waduh, takut adik-adik. Karena saat itu Yesus sudah enggak ada. Karena waktu Yesus masih hidup, mereka biasa. Kemana Yesus pergi, mereka ikut. Yesus pergi ke desa ikut. Yesus pergi kota ikut. Kalau ada apa-apa mereka lapar, Yesus beri mereka makan. Mereka haus, Yesus beri mereka minum. Semua keperluan mereka secara ajaib Yesus sanggup sediakan. Kalau ada apa-apa ya yang ingin menyakiti mereka, Yesus yang membela dengan kuasanya, dengan hikmatnya. Nah, saat Yesus sudah mati, siapa nih? Guru kita udah nggak ada. Pemimpin kita udah nggak ada, Yesus sudah nggak ada. Aduh, gimana kita ini? Makanya mereka takut adik-adik. Mereka takut gemetar. Aduh, gimana ini? Akhirnya mereka makanya berkumpul dalam satu ruangan. Mereka mengunci diri, ya, nggak mau keluar kemana-mana. Mereka mengunci diri adik-adik. Nah, supaya lebih paham, yuk kita buka Alkitabnya ya. Kita buka di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Ayo buruan, Kak Sem tunggu yang sudah bisa baca. Dibuka Alkitabnya. Ayo Koko Billy, ayo. Ya, Mas Gaeri, siapa lagi yang udah bisa baca ya? Banyak ya. Ayo Belvi, siapa lagi? Banyak. Ya. Ayo buka Alkitabnya ya, Kak Sem baca di sini, di rumah masing-masing juga di tempat dimanapun saat ini. Kalau bawa Alkitab dibaca juga ya. Begini firman Tuhan adik-adik, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Ya mereka kunci, jendelanya kunci, pintunya kunci. Kunci rapat-rapat, kalau bisa kuncinya sebanyak-banyaknya ya. Jadi kalau ada yang dobrak dari luar, gak bisa masuk. Ya, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wah, luar biasa. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, diembusi. Terimalah Roh Kudus, begitu ya. 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, ketemu kan? Sama-sama kita baca tadi, kenapa mereka takut? Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, ahli-ahli Taurat, imam kepala yang begitu membenci Yesus. Dan otomatis murid-murid juga dibenci. Ya, dibenci oleh orang-orang Yahudi. Makanya mereka takut adik-adik. Nah, saat mereka lagi takut, gimana ini? Mungkin juga keringetan ya, nama orang takut keringetan. Ya jantungnya dak dik duk ya, duk gitu. Takut. Tiba-tiba Yesus tampil. Dreng, bukan simsalabim. Karena Yesus itu maha kuasa, Yesus itu maha ada. Dia bisa ada di mana aja, mau pintunya terkunci, dia bisa hadir di sana. Ya, karena Yesus kita hebat adik-adik. Lah, waktu murid-murid begitu, Yesus datang. Dreng, damai sejahtera bagi kamu. Nah, waktu Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, gimana reaksi murid-murid yang sedang dalam ketakutan? Kaget, tapi senang adik-adik. Wah, sukacita. Oh, Tuhan Yesus gitu. Ternyata Tuhan Yesusnya tidak mati selamanya adik-adik. Tuhan Yesusnya sudah bangkit, hidup, dan hadir di tengah-tengah mereka. Saat Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu, mereka bersuka cita semua. Ya, sampai Yesus menunjukkan apanya katanya?
tangan yang berlubang paku. Nih, bukti aku dipaku di kayu salib. Nih, ini ditunjukin lambung yang ditombak sama prajurit Romawi kan. Nih lambungku. Membuktikan bahwa ini benar aku Yesus katanya. Aku memang mati, tapi aku sudah bangkit. Aku bersama-sama dengan kalian. Dikatakan begitu. Mereka bersuka cita adik-adik. Ya, dikatakan tadi, coba baca lagi ulang ya, ayat 21 ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Maka sejak saat itu, murid-murid Yesus semuanya bersuka cita, tidak lagi takut. Mereka berani untuk memberitakan, menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus. Keajaiban-keajaiban Yesus. Cerita tentang Yesus. Kebaikan-kebaikan Yesus. Kebangkitan Yesus. Mereka berani cerita adik-adik. Mereka semua menjadi utusan-utusan Tuhan. Ada yang pergi ke kota A. Ada yang pergi ke desa A. Ke semua diutus. Semua murid-murid diutus adik-adik. Nah, tapi sekarang mereka sudah nggak ada lagi adik-adik. Ya, mereka sudah nggak ada lagi. Ya, mereka sudah nggak ada lagi. Lalu siapa dong yang diutus oleh Tuhan Yesus sekarang? Kan murid-murid saat itu sudah nggak ada yang hidup lagi. Itu kan ribuan tahun yang lalu. Itu ribuan tahun yang lalu. Nah, di zaman sekarang, loh, siapa ya murid-murid Yesus yang mau diutus oleh Yesus? Siapa ya? Siapa? Kak Sem. Oh iya betul, Kak Sem iya benar. Siapa lagi? Guru-guru sekolah minggu. Betul, guru-guru sekolah minggu semuanya adalah murid-murid Yesus yang diutus oleh Tuhan. Siapa lagi? Anak-anak sekolah minggu juga dong ya. Kalian juga itu murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan. Kalian semua itu utusan Tuhan adik-adik. Mau? Siapa yang mau jadi murid Yesus angkat tangan. Sama-sama Kak Sem, ayo angkat tangan. Wah, Kak Sem percaya ini semua angkat tangan nih. Ya tinggi-tinggi, lomba-lomba. Ayo lomba-lomba satu rumah ya. Lomba-lomba satu rumah. Aku mau jadi utusan Tuhan Kak Sem. Puji Tuhan. Lalu, ya kalau aku masih kecil seperti ini Kak Sem, apa yang harus aku perbuat Kak Sem? Apa yang bisa aku lakukan? Nah, yang bisa dilakukan banyak adik-adik. Contohnya, ya kalau di sekolah teman-temannya biasa nyontek, kalau di sekolah teman-temannya biasa ngerpek, kalian gak usah ikut-ikutan. Karena kalian murid Yesus, kalian utusan Tuhan, gak boleh ikut-ikutan. Kalau temennya di sekolah biasa kasar, ya suka mukul, suka dorong, ya sampai ya yang temen yang didorong itu jatuh, nangis, sakit, luka, aduh kasihan dong. Mungkin teman-teman kalian ada yang suka jelek-jelekkan lewat perkataan, gak usah ikut-ikut, ya gak usah ikut-ikut. Nah, misalnya kalian lagi ulangan, ya lagi ujian dapat nilai bagus, lalu temannya tanya nih, wih kok bisa ya ulanganmu bagus, kok bisa ya ujianmu bagus? Nah di situ sebagai utusan Tuhan ya tinggal bilang aja, iya karena Tuhan Yesus yang tolong aku sehingga nilai ulanganku, ujianku bagus. Sampai rumah ketemu papa mamanya, wah puji Tuhan ulanganmu bagus loh. Ya, kok bisa ya? Iya dong Pak, ya dong Ma. Aku kan berdoa, aku kan utusan Tuhan, aku ditolong oleh Tuhan Yesus. Ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya, ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Hati-hati dengan apa yang kita perbuat. Hati-hati kita melangkah kemana kaki ini. Hati-hati apa yang kita ucapkan. Harus yang baik-baik, harus yang bagus-bagus, harus yang sopan-sopan. Kepada orang tua berkata seperti apa. Kepada guru sekolah minggu harus seperti apa. Harus yang bagus. Gak boleh kata-kata kebun binatang, caci maki, gak boleh.
Ya, apa yang kita lihat harus yang baik-baik. Ya, loh, kok teringat sama lagu ya? Kayak ada lagunya itu. Ya, kayak ada lagunya itu. Yang apa yang barusan Kak Sem bilang kayak ada lagunya itu ya. Oh iya, hati-hati gunakan tanganmu. Tahu ya lagunya ya? Iya, hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu. Mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Mata, hati-hati gunakan matamu. Karena apa? Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, hidupmu, semuanya. Hati-hati ya adik-adik. Iya, walaupun kalian masih TK, masih SD, ya, yang sudah besar, sudah SMP, ya, kalian semua murid Yesus. Kalian semua murid Yesus. Kalian semua utusan Tuhan Yesus, ya. Di rumah jadilah anak yang menyenangkan orang tua, gampang disuruh, gampang dimintain tolong, gampang dimintain bantuan. Ya, jangan main game terus, jangan nonton TV terus, ya, jangan. Hati-hati dengan perbuatan kita, dengan kaki kita, jangan suka kelayapan, gak ingat waktu, udah waktunya harus pulang mandi, masih kelayapan, jangan gitu ya. Apalagi sekarang masih pandemi, belum endemik loh, belum dinyatakan endemik, harus tetap protokol kesehatan ya. Hati-hati dengan mulut ya, bagaimana mengucap, hati-hati dengan mata ya. Main game sampai lama-lama itu nggak baik untuk mata ya. Kak Sem aja kalau ngajar teman kalian piano, kalau main game itu bukan main game, main HP harus pakai kacamata anti radiasi. Tapi itu pun nggak Kak Sem boleh lama-lama. Ya harus kasih waktu, kasih timer. Ya jam segini harus sudah selesai. Nggak boleh, nggak baik untuk mata ini adik-adik. Apalagi nonton. Ya ini orang tua juga jangan sampai tidak diawasi. Ya yang penting anakku nggak ganggu aku tidur, nggak ganggu aku nonton siaran langsung, jualan online. Ya lagi promo, nggak ganggu aku masak, nggak ganggu aku apa-apa. Kasih aja HP-nya begitu. Tidak dipantau yang ditonton apa, hati-hati. Adik-adik juga, kalau orang tuanya percaya seperti itu juga jangan sembarangan nonton. Ya, boleh Kak Sem nonton TikTok? Boleh. Boleh Kak Sem nonton YouTube? Boleh. Tapi hati-hati, dipilih. Sekarang kan ada untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak namanya YouTube Kids. Iya, itu aja. Itu lebih aman ketimbang YouTube yang umum itu ya. Banyak. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, mulutmu, dan matamu. Dikatakan di sana. Jelas ya adik-adik? Jadi kita semua, Kak Sem, semua guru sekolah minggunya, adik-adik juga, semua anak-anak sekolah minggu di Ebenezer, dari mulai kelas Samuel, kelas apa lagi ya? Semualah sampai kelas Yusak, dari mulai Samuel sampai Yusak. Semuanya adalah murid Tuhan Yesus. Semuanya adalah utusan Tuhan Yesus ya. Jadi mari biarlah hidup kita ini dipakai Tuhan untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan ya. Mari adik-adik, biarlah firman Tuhan ini bisa dimengerti oleh semuanya, bisa dipahami oleh semuanya, bahwa Tuhan Yesus itu memberkati kita, memakai kita semuanya untuk menjadi alatnya, untuk menjadi utusan Tuhan dimanapun kita berada. Setiap kita disayang oleh Tuhan Yesus, setiap kita dicintai oleh Tuhan Yesus. Seperti murid-murid, mereka menerima damai sejahtera, mereka menerima Roh Kudus, adik-adik juga menerimanya. Damai sejahtera dalam hidup kita, Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak sekolah minggu yang semakin rajin sekolah minggu, semakin takut Tuhan, semakin suka baca Alkitab, suka berdoa, semakin suka bantu papa mamanya, semakin pintar berprestasi di sekolah, semakin pokoknya.
ya. Semakin pokoknya. Karena kita adalah anak Tuhan, kita dicintai oleh Tuhan. Oke? Ya. Jadi mari supaya tetap ingat, jangan lupa kita semua adalah utusan Tuhan. Oke? Puji nama Tuhan. Ya. Haleluya. Nah, sebagai penutup, sebelum kita berdoa, tetap ada ayat hafalan lo ya. Ya, tetap ada ayat hafalan. Ya. Cuma kali ini ayat hafalannya, ya, ayat hafalannya kelas Samuel tidak dikasih karena khusus minggu ini Kak Seng kasih ayat hafalan aja. Kalau kelas Samuel kan susah untuk hafal ya. Jadi kelas Samuel ada pengecualian ya, masih kecil-kecil. Ini ayat hafalan untuk kelas Gideon dan Yusak ya. Dibikin videonya lewat HP, lewat apa dikirim ke guru kelas masing-masing ya. Yaitu ya ayat hafalan dari untuk kelas Gideon dan Yusak di dalam Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 12a ya. Ayat 12a. Yang mana Kak Sem ayat 12a? Yang ini, sampai ini ya, perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Stop sampai di situ. Ya, untuk kelas Gideon dan Yusak. Ya, bikin videonya yang jujur ya. Jangan bikin video ya, video hafal di sini HP-nya tapi di balik HP ada Alkitab. Baca itu namanya, bukan hafal. Ya, yang jujur, jadi anak Tuhan yang jujur ya. Betul-betul sudah dihafal baru direkam video ya. Jangan video di sini di belakangnya ada Alkitab. Baca juga namanya. Ayo jadi anak sekolah minggu yang jujur. Nah, untuk kelas Daud dan Daniel di dalam surat 3 Yohanes. Nah, ini 3 Yohanes pasal 1. 3 Yohanes pasal 1. 3 Yohanes pasal 1 ayat 11b. Ayat 11b. Yang mana sih Kak Sem? Nih Kak Sem kasih tahu. Dihafal ya. Yang 11b itu mulai dari barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Titik. Itu 11b-nya ya. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Cukup. Itu untuk kelas Daud dan Daniel. Oke ya, dihafal, dibuat videonya. Oke. Nah, ini ada pengumuman tambahan untuk kita dari Kak Nia ya. Perhatikan ya, Kak Sem baca ya. Pemenang lomba hias telur, pemenang lomba hias telur Nah, hadiahnya bisa diambil nanti minggu ketiga saat kita mulai ibadah sekolah minggu onsite. Minggu ketiga ya, minggu ketiga. Kalau nanti ada perubahan nanti dikasih tahu oleh
guru kelas masing-masingnya ya. Minggu ketiga diambil saat nanti kita ketemu ibadah di gereja onsite minggu ketiga bulan Mei ya. Diperhatikan. Nah, diperhatikan adik-adik, mulai Mei minggu ketiga kita akan ibadah normal seperti dulu, hadir di gereja. Tapi ingat, tetap dalam protokol kesehatan. Datang dengan pakai masker, sebelum masuk harus cuci tangan dulu, dan tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Nah, untuk itu kita akan gilir yang hadir ya. Untuk minggu ketiga nanti ibadah normal itu yang hadir khusus kelas Daud dan Daniel. Ingat, minggu ketiga bulan Mei yang hadir itu khusus kelas Daud dan Daniel. Loh, kelas lain gimana Kak Sam? Ibadahnya online live streaming di rumah masing-masing. Nanti minggu keempat gantian, yang kelas Daud Daniel online live streaming, yang di gereja yang normal itu kelas Gideon dan Yusa. Seperti itu terus bergantian. Kalau minggu ini minggu ketiga nanti kelas Daud dan Daniel, selanjutnya gilir lagi kelas Gideon dan Yusak, habis itu balik lagi Daud dan Daniel, Gideon dan Yusak, sampai nanti ada informasi pembaharuan dari ketua sekolah minggu kita ya. Sementara itu dulu yang berlaku. Loh, lalu kelas Samuel gimana Kak Sam? Kelas Samuel kan masih kecil-kecil ya. Bapak Ibu yang di rumah harap maklum, kelas Samuel belum dianjurkan untuk ibadah normal di gereja. Jadi kelas Samuel tetap untuk seterusnya masih online live streaming ya Bapak Ibu, Opa Oma semoga bisa mengerti ya. Jadi kelas Samuel khusus kelas Samuel masih terus online live streaming ya. Belum bisa ikut di gereja normal. Sabar ya. Nanti gimana-gimana ya kemajuannya, informasinya akan disampaikan kepada kita ya adik-adik. Oke ya. Jadi tetap sebisa mungkin yang ibadah online live streaming didampingi oleh orang tua, keluarga, opa oma yang ada di rumah ya. Jangan dibiarkan sendiri. Oke, jelas ya adik-adik? Jelas ya? Puji Tuhan. Yuk, kalau sudah jelas kita tutup Alkitab kita. Kita tutup Alkitab kita. Sudah? Yuk semuanya bangkit diri yuk, semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Yang di rumah atau mungkin udah pergi keluar kota ya, sambil ibadah di kamar hotel mungkin, di tempat wisata, tapi mau tetap ibadah luar biasa ya. Yuk tetap berdiri, konsentrasi. Yuk tutup mata semua, lipat tangan. Ya, ikuti Kak Sem berdoa ya. Haleluya, haleluya. Ikuti Kak Sem berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberkati lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan, mau menjadi murid Tuhan, menjadi utusan Tuhan. Kami mau menjadi saksimu di dalam keluarga kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, Roh Kudus-Mu menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, dimanapun semua kami anak-anak-Mu beribadah saat ini, mungkin masih di rumah atau sudah pergi berlibur keluar kota, di tempat-tempat wisata dimanapun, semua kami lindungi Tuhan. Biarlah kami aman, berangkat dan kembalinya memanfaatkan hari libur nasional ini dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, semua rencana ibadah online live streaming dan onsite Tuhan berkati. Beri kesehatan kami semua,
orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, beri kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selesaikan ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Puji Tuhan, terima kasih, dadah.